Duo sahabat Karin dan Astri mau piknik bareng ke Italia. Dan untungnya harga tiket pesawat mereka lagi murah. Pesawat mereka dijadwalkan akan berangkat jam 10 pagi. Tapi bandara yang mereka tuju ternyata salah. Jadi mereka cuma punya dua alternatif. Ngeluarin uang 1,5 juta rupiah untuk beli tiket kereta ekspres ke bandara yang benar, atau beli tiket penerbangan selanjutnya seharga 6 juta rupiah kemudian nunggu di situ. Mereka harus gimana ya? Sebaiknya pilih opsi kedua aja. Lihat jamnya deh. Sekarang udah jam 10 kurang 5 menit. Boarding penerbangan mereka pasti udah kelewat. Jadi mereka nggak akan sampai di bandara tepat waktu meski naik kereta ekspres. Karin dan Astri akhirnya beli tiket pesawat lagi. Kemudian mereka berjalan menuju ke restoran bandara untuk beli kopi. Tapi ada hal aneh yang bikin nyali Karin jadi ciut. Dia langsung minta temennya untuk segera pergi dari situ. Memangnya Karin ngeliat apa sih? Cewek ini sebetulnya zombie. Duh, kok petugas keamanan bisa ngelolosin dia ya? Setelah keduanya sampai di atas pesawat, semua kursi ekonomi sudah ditempati. Karin dan Astri kemudian ditawari untuk duduk di kelas bisnis. Di dekat mereka ada 3 penumpang lain. Saat pramugari menghidangkan jus segar, seorang penumpang mulai bisik-bisik. Mereka beruntung banget. Rupanya mereka akan terbang dengan miliarder terkenal asal Italia. Memangnya penumpang mana sih yang beneran jadi miliarder? Cewek glamor ini memang sangat meyakinkan. Tapi kok aneh ya? Orang kaya masa pakai blazer polyester 100%? Cowok ini kelihatan sangat elegan. Tapi sepatunya pasti murah tuh. Udah butut lagi. Nah, cowok nyentrik ini pasti miliardernya. Meskipun pakaiannya kasual, jam tangan emasnya kelihatan super mahal. Cewek glamor itu mulai ngobrol dengan Karin dan Astri. Dia bilang dia baru aja liburan di pulau eksotis bareng teman-temannya. Dia juga ngeliatin sejumlah foto ke mereka. Saat cewek itu ke kamar mandi, Astri bisik-bisik ke Karin. Dia tuh bohong banget. Foto editan doang dipamer-pamerin. Gimana Astri bisa tahu? Kamu perlu merhatiin bayangan di dalam foto. Semuanya kelihatan asli, tapi gambar ini nggak ada bayangannya. Saat si cewek glamor minum jusnya, dia mulai terbatuk-batuk. Tiba-tiba, dia pingsan dan langsung jatuh ke pangkuan si miliarder. Cowok itu udah mau minta tolong kru kabin, tapi Karin mencegahnya. Dia bilang, cewek itu cuma pura-pura. Kok dia bisa tahu? Periksa aja isi tasnya. Di dalamnya ada banyak foto si miliarder dan artikel majalahnya. Dia juga punya tato bergambar cowok itu di kakinya. Wah, ternyata dia udah terobsesi banget sama si miliarder. Saat jam makan siang, miliarder itu ngajak Karin main game. Di situ ada 3 kotak dan salah satunya berisi makanan. Di dalam kotak juga ada 3 pernyataan, tapi cuma salah satunya yang paling benar. Bantu Karin nyari tahu kotak yang berisi makanan ya. Kalau makanannya ada di kotak pertama, berarti akan ada 2 pernyataan benar. Kalau makanan itu ditaruh di kotak ketiga, 2 pernyataannya juga akan benar. Tapi kita cuma perlu 1 pernyataan benar. Jadi, makanan itu pasti ditaruh di kotak kedua. Setelah ngebuka kotaknya, ternyata Karin dapat makanan enak. Si miliarder juga bilang, "Selamat, kamu dapat hadiah 100 miliar rupiah. Buat piknik." Karin dan Astri sudah sampai di kota Roma dan keduanya perlu ngambil barang bawaan mereka. Ternyata koper Astri kelihatan sama kayak 2 penumpang lain. Akibatnya mereka mulai cekcok. Apa kamu bisa nentuin pemilik dari ketiga koper itu?
Koper pertama pasti punya cewek ini karena di situ ada banyak bulu anjing. Koper ini dipasangi stiker bintang. Kamu udah ngeliatin ini di tas Astri kan? Dan koper terakhir milik cowok ini. Karena Karin dan Astri udah jadi orang kaya, mereka mau nyari agen properti biar bisa nyewa villa mewah. Rencananya, mereka mau liburan di villa itu. Si agen langsung nunjukin 3 rumah. Apa kamu bisa ngebantu mereka milihin rumah yang paling pas? Di rumah pertama ada kecoaknya. Pasti mereka nggak akan betah kan tinggal bareng hewan kecil ini. Rumah kedua kelihatan usang dan dindingnya mulai retak-retak. Sebentar lagi pasti ambruk. Nah, rumah ketiga ini yang kelihatan cukup bagus. Kolam renangnya memang kotor sih, tapi gampang dibersihin kok. Karin dan Astri keluar villa untuk nyari angin segar. Setelah mereka kembali, paspor mereka yang tersimpan di brankas udah hilang. Mereka segera lapor polisi dan petugas kemudian menginterogasi 3 tersangka. Koki bilang dia lagi sibuk nyiapin makan malam untuk Karin dan Astri. Petugas kebersihan seharian ngebersihin kolam renang. Dan si tukang kebun bilang dia lagi nanam bunga di luar villa. Dia juga nggak ngeliat ada hal yang mencurigakan. Siapa yang udah bohong? Tukang kebun, kalau dia lagi nanam bunga, di mana bunganya? Polisi langsung ngembalin paspor Karin dan Astri, kemudian menangkap tukang kebun. Keesokan harinya, kedua cewek itu pergi shopping. Para penjual di situ mau ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari turis kaya dan naif. Jadi, mereka bakal nawarin harga sampai selangit. Dari ketiga barang ini, cuma satu yang harganya masuk akal. Tapi yang mana ya? Lihat topeng Venesia ini deh. Ada tulisan barang loakan. Topeng ini pasti palsu. Magnet ini juga kurang bagus. Tulisan Italianya typo. Harganya pasti lebih murah dari itu. Keju biru ini memang kelihatan buluk, tapi masih normal kok. Jadi, cuma produk ini yang bisa dibeli Karin dan Astri dengan harga yang wajar. Kedua cewek itu kemudian pergi ke museum lokal, tapi keduanya langsung tersesat saat sampai di koridor. Mereka ngelihat ruang bawah tanah misterius dengan 3 pintu. Di balik pintu pertama, ada portal waktu menuju abad pertengahan. Di balik pintu kedua, ada mumi jahat yang bisa ngutuk siapapun yang berani mengusiknya. Dan di pintu ketiga, ada sistem alarm laser. Berkas sinarnya bisa motong semua benda yang dikenainya. Jadi mereka harus milih pintu mana ya? Pintu yang kedua, muminya sedang istirahat tenang di dalam sarkofagus. Kalau Karin dan Astri nggak bikin gaduh di dekatnya, mereka bisa lewat begitu aja. Setelah sampai di luar, mereka melihat kerumunan wartawan di sekitar museum. Lukisan di museum udah dicuri. Polisi memeriksa 3 tersangka. Gani, petugas kebersihan, mengatakan dia lagi ngebersihin kamar mandi saat kejadian. Lukas, pemandu museum, ngeliat cewek aneh membawa map besar di dekat TKP. Dan Belinda, si cewek aneh, baru aja menggambar sketsa untuk ngerjain tugas mata pelajaran seninya. Siapa yang udah bohong? Lukas. Dia ngumpetin kanvas yang digulung di bawah kemejanya tuh. Karin dan Astri datang ke restoran untuk menikmati hidangan lokal. Tapi mereka ngeliat vampir di antara para pengunjung. Mereka pun buru-buru kabur dari situ. Pengunjung mana nih yang aslinya vampir? Wanita ini pakai kacamata hitam di malam hari. Dia juga nggak punya bayangan. Karin dan Astri pengen naik perahu sambil menikmati pemandangan. Seorang fotografer lokal tiba-tiba ngambil foto mereka lalu mencetaknya di kaos putih. Dia nawarin kaos itu sebagai souvenir, tapi Karin mengamati ada 3 perbedaan di fotonya. Apa kamu bisa tahu? Yang ini. Kedua cewek ini akhirnya mampir di kafe.
Karin pesen salad dan kopi, sedangkan Astri pengen pesen makanan manis. Barista kemudian nawarin 3 makanan yang masih ada. Bantu Astri nentuin makanan yang mau dipesen dong. Cupcake-nya pasti udah digigit tuh. Donat ini dihinggapi banyak semut. Tapi kalau roti yang ini tetap aman. Warna hijaunya cuma dihasilkan dari lapisan kacang pistasio kok. Itu bukan jamur. Malam harinya, Karin dan Astri baru balik ke villa lagi. Sang pemilik villa kelihatan marah besar. Dia belum menerima pembayaran sewa mereka karena kartu kredit pemberian miliarder itu telah diblokir. Tiba-tiba, mereka mendengar acara berita di TV. Seorang penipu yang telah ngerampok miliarder itu. Jadi, semua rekeningnya kosong melompong. 3 orang kemudian mengomentari situasi itu. Sopir miliarder bilang bosnya punya banyak musuh. Pacar si miliarder ngeluh kalau dia nggak bisa lagi bayar tukang cukur. Dan asistennya bilang dia akan segera ngembalin uangnya. Astri yakin kalau salah satu dari mereka pasti lagi nutup-nutupi sesuatu. Tapi siapa ya? Pacarnya, kalau lagi nggak punya uang, kenapa dia malah ngeborong banyak barang? Pemilik villa kemudian bikin kesepakatan dengan Karin dan Astri. Kalau kalian bisa bikin minuman favoritku, utang kalian aku anggap lunas. Kedua cewek itu terpaksa mengiyakan karena nggak punya pilihan lain. Pria itu menyerahkan resepnya, tapi bahan terakhir di situ diberi kode. Kira-kira bahan apa ya yang harus dimasukin? Warna biru dan kuning kalau dicampur akan jadi hijau. Huruf B pada jeruk kalau diganti J akan jadi jeruk. Maka bahan yang perlu mereka tambahin adalah jeruk hijau. Keesokan paginya, Karin dan Astri udah kekunci di sebuah ruangan dengan 2 pintu. Kalau sampai salah milih pintu, mereka akan kekunci di situ selamanya. Tapi kalau pilihan mereka benar, mereka akan mendapat banyak perhiasan, uang, dan pakaian mewah seumur hidup. Di hadapan mereka sudah ada 2 penjaga. Salah satunya selalu berbohong, sedangkan penjaga yang satunya selalu jujur. Karin dan Astri nggak tahu identitas mereka, dan mereka cuma bisa ngajuin 1 pertanyaan. Apa yang harus mereka tanyain? Kalau aku nanya temanmu pintu mana yang membawaku ke timbunan harta karun, dia akan jawab apa? Kalau kedua cewek itu nanya ke penjaga yang selalu jujur, dia akan bilang temennya pasti nunjukin pintu yang salah. Dan kalau mereka nanya ke pembohong, dia juga akan nunjukin ke pintu yang salah. Kedua penjaga ini akan ngasih tahu pintu yang salah. Jadi, Karin dan Astri harus milih pintu yang satunya.